Assalamualaikum siswa-siswa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita semuanya baik-baik saja ya. Sehat semuanya. Kita teruskan materi kita ya. Kali ini kita belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan. Pertama, kita bahas tentang kekongruenan. Dua bangun dikatakan kongruen jika bentuk dan ukurannya sama. Diingat anak-anak, dua kata kuncinya bentuk dan ukurannya sama. Perhatikan contoh berikut ini. Saya gambarkan bangun persegi. Perseginya ada dua. Persegi A dan persegi B. Saya beri ukuran di sini 2, 2. Ini juga 2, 2. Dalam ukuran cm. Nah, kalau kita amati pertama untuk bentuknya. Bentuk persegi. Dua-duanya berbentuk persegi. Untuk ukuran 2 kali 2 cm sama bangun A dan bangun B. Bentuk persegi ukuran 2 kali 2. Nah, kesimpulannya adalah kongruen. Sebab bentuk dan ukurannya sama. Dua bangun dikatakan sebangun jika bentuk dan ukurannya sama. Yang berikutnya saya beri contoh yang kedua. Misalkan di sini ada lagi saya buatkan persegi juga. Nah, persegi ini misalkan C, di sini persegi D. Saya beri ukuran misalkan ini 1 cm, 1 cm, 2 cm, 2 cm. Nah, sekarang kita amati. Bentuknya adalah ini tadi C, dan D bentuknya sama. Yaitu persegi. C ukuran 1 kali 1 cm. D ukuran 2 kali 2 cm. Sehingga ukurannya berbeda anak-anak. Kesimpulannya tidak kongruen.
sebab bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Saya beri satu contoh lagi agar lebih jelas. Contoh yang ketiga. Ada persegi. Bentar. Berikutnya ada persegi panjang. Nah, dari sini saya beri nama misalkan P dan Q. Tanpa saya beri ukuran, anak-anak, kalian bisa menyimpulkan bahwa P dan Q tidak kongruen. Sebab bentuk dan ukuran tidak sama. Nah, mudah-mudahan 3 contoh ini yang menjelaskan tentang kekongruenan bisa dipahami. Contoh yang pertama, persegi A dan B kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Contoh yang kedua, persegi C dan D tidak kongruen meskipun bentuknya sama tetapi ukurannya berbeda. Satu syarat tidak dipenuhi, anak-anak, maka tidak kongruen. Contoh yang ketiga, bentuk maupun ukurannya tidak sama sehingga juga tidak kongruen. Selanjutnya saya beri satu contoh soal penerapan supaya kalian bisa lebih memahaminya. 1. Penerapan. Contoh soal penerapan. Misalkan persegi panjang ini kita beri nama A, B, C, D, berikutnya E, F, G, H. Kemudian ukurannya A ke B misalkan 4 cm. Sedangkan A ke D 3 cm. E ke G 5 cm. E ke F 4 cm. Nah, anak-anak, misalkan di sini ditanyakan jika persegi panjang A, B, C, D kongruen dengan persegi panjang E, F, G, H, hitung luas segi 3 E, F, G. Nah, kita bahas.
Dari gambar ini kita tahu keterangannya adalah A, B, C, D kongruen dengan E, F, G, H. Yang ditanyakan luas segitiga E, F, G. Ini yang ditanyakan anak-anak, luasnya. Nah, sebelum mencari luas, kalian ingat segitiga rumusnya adalah luas setengah alas kali tinggi. Nah, E, F bisa kalian misalkan sebagai alas. Sedangkan FG belum diketahui. Tetapi kongruen dengan ini panjangnya sama AD. Maka kalau kita jawab, luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah 4 cm. Sedangkan tingginya anak-anak diganti 3 cm. Kita sederhanakan, 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Tinggal 2 kali 3, hasilnya 6. Jadi luas segitiga E, F, G 6 cm persegi. Nah, inilah anak-anak contoh dari penerapan untuk mencari luas dari segitiga E, F, G. Yang berikutnya anak-anak kita bahas tentang kesebangunan. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi 2 syarat. 1. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Yang kedua, panjang sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Saya berikan contohnya. Misalkan ini ada persegi panjang. Sebentar ya. Persegi panjang. Ada lagi satu. Saya buat yang besar. Nah, persegi panjang ini saya beri ukurannya misalkan ini 4 cm. Di sini 2 cm. Berikutnya 8 cm dan 4 cm. Saya beri nama A dan B. Tadi syaratnya adalah sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Kalian tahu bahwa persegi panjang memiliki 4 sudut. Besarnya 90 derajat. Maka kalau ini diberi nama persegi panjang A, B, C, D, ini E, F, G, H, maka sudut yang bersesuaian adalah sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C
sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut H. Besarnya 90 derajat. Syarat pertama sudah memenuhi. Syarat yang kedua adalah perbandingan sisi-sisinya sama. Sisi apa yang bersesuaian? Sisi AB bersesuaian dengan EF. Nah, kita bandingkan. AB 4, EF 8. Diperkecil perbandingannya menjadi 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Berikutnya sisi yang tegak AD jika dibanding dengan EH sama dengan AD panjangnya sama dengan BC, berarti 2 dibanding EH panjangnya sama dengan FG 4. Kita perkecil perbandingannya, dibagi 2 1, dibagi 2 2. Nah, dari sini kelihatan bahwa perbandingannya sama. Kesimpulannya, persegi panjang ABCD sebangun dengan EFGH. Nah, inilah anak-anak contoh bahwa dua bangun ini adalah sebangun. Kita membuktikannya bahwa dua bangun tersebut sebangun. Berikutnya anak-anak saya beri contoh penerapannya. Saya berikan satu contoh penerapan misalkan di sini ada persegi panjang. Ada dua persegi panjang. Nah, ukurannya misalkan 5 cm dan 2 cm. Saya beri nama di sini A, B, C, D. Yang kedua P, Q, R, S dengan ukuran ini belum diketahui, misalkan X, yang satunya 4 cm. Perintahnya adalah hitung panjang sisi PQ jika persegi panjang
A, B, C, D sebangun dengan P, Q, R, S. Nah, kita jawab. Karena sebangun, tadi syaratnya salah satunya adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama sisi-sisi yang bersesuaian besarnya sama. Sisi AB bersesuaian dengan PQ. BC bersesuaian dengan IR. Maka kita tulis sisinya yang bersesuaian. Di sini AB dibanding dengan sisi PQ. PQ harus sama dengan sisi BC dibanding dengan sisi QR. Nah, anak-anak, tadi BC-nya adalah BC 2 cm. Ini diganti 2 cm. Terus apalagi QR. QR-nya 4. AB 5 cm. Sedangkan PQ-nya belum diketahui. Yang ditanyakan. Untuk menyelesaikan, diingat anak-anak bahwa kita kalikan silang. Ada perkalian silangnya. Nah, kita kalikan silang. Ini 5 dengan 4 menjadi 5 kali 4 sama dengan di sini PQ dikalikan 2. Nah, sekarang PQ kali 2 kita ganti 2 pindah ruas. Ini tidak usah dihitung dulu, tetap ditulis 5 kali 4. Pindah ruas menjadi pembagian sama dengan PQ. Kita sederhanakan, 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 5 kali 2 sama dengan PQ. 10 sama dengan PQ. Kesimpulannya jadi panjang sisi PQ sama dengan 10 cm. Nah, inilah anak-anak pelajaran kita hari ini tentang kekongruenan dan kesebangunan. Mudah-mudahan penjelasan Ibu kali ini yang singkat ini bisa kalian pahami dan kalian bisa mengerjakan soal latihannya minggu depan seperti biasanya kita pelajari LKS-nya. Terima kasih anak-anak tentang perhatiannya dan saya akhiri. Mudah-mudahan pelajaran kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.